Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tinta Hikmah. Kali ini kita akan membahas kisah Halimatun Sa'diyah, ibu susu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, tangis bayi laki-laki yang baru lahir terdengar dari sebuah rumah di kampung Bani Hashim di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Bayi itu lahir dari rahim seorang wanita yang bernama Aminah dan langsung digendong oleh seorang bidan yang bernama Syifa, yaitu ibunda sahabat Abdurrahman bin Auf. Ibunda Aminah tersenyum lega, tetapi ketika ia teringat mendiang suaminya, Abdullah bin Abdul Muttalib, yang telah meninggal 6 bulan sebelumnya di Yasrib. Bayi laki-laki itu diasuh oleh kakeknya dan diberi nama Muhammad, yang artinya terpuji. Kelahiran bayi yatim yang kelak menjadi rasul terakhir itu dituturkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?" Quran Surah Ad-Duha. Aminah, janda beranak satu itu hidup miskin. Suaminya hanya meninggalkan sebuah rumah dan seorang budak, Barakah Al-Habsyiyah atau Ummu Aiman. Sementara itu, sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab waktu itu, bayi yang baru dilahirkan akan disusukan kepada wanita lain. Wanita yang dipilih biasanya adalah wanita dusun. Alasannya, supaya si anak dapat hidup di alam yang segar dan mempelajari bahasa Arab yang baku. Menunggu jasa wanita yang menyusui, Aminah menyusui sendiri Muhammad kecil selama 3 hari. Lalu dilanjutkan oleh Suwaibah, budak Abu Lahab atau paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Muhammad dan bayi kalangan terpandang bangsa Arab akan disusui oleh murdiat atau para wanita yang menyusui bayi. Nabi Muhammad ditawarkan kepada murdiat dari Bani Sa'ad yang sengaja datang ke Mekah mencari bayi-bayi yang masih menyusui dengan harapan mendapat bayaran dan hadiah. Namun mereka menolak karena Muhammad adalah anak yatim. Tetapi di antara mereka ada seorang wanita yang bernama Halimatun Sa'diyah yang belum mendapatkan seorang bayi yang akan disusui. Karena itu, ia mengambil Muhammad sebagai anak susuannya. Halimah yang berarti lemah lembut, lantas membawa Muhammad ke dusunnya. Keberadaan Muhammad kecil memberi berkah kepada keluarga Halimah, bahkan bagi kabilahnya. Dikisahkan, Halimah hidup serba kekurangan. Tapi semenjak mengasuh Rasulullah, kehidupan rumah tangga Halimah berubah total. Keluarga tersebut kini hidup penuh kedamaian, kegembiraan, dan berkecukupan. 2 tahun kemudian, Halimah membawa Muhammad kecil mengunjungi ibunya. Halimatun Sa'diyah memohon agar Muhammad diizinkan tinggal kembali bersama Bani Sa'ad. Aminah pun menyetujuinya. Selama 4 tahun, Nabi Muhammad bersama mereka kembali. Dusun itu bertambah keberkahannya. Domba-domba yang dipelihara Halimah menjadi gemuk dan banyak memberikan air susu, walaupun rumput di daerah mereka tetap gersang. Karena itulah, warga menyuruh anak-anak mengembalakan domba-domba mereka di dekat domba miliknya Halimatun Sa'diyah. Harapannya agar domba milik mereka bisa berubah gemuk dan mengeluarkan banyak susu. Selain itu, saat mengambil Muhammad sebagai anak susuan, susu Halimah bertambah banyak. Ia pun merasa heran, sebab
selama ini susunya bukan tidak ada, tapi tidak begitu banyak. Namun, dengan izin Allah, semenjak mengasuh anak Fatimah, air susunya pun berlimpah ruah. Anehnya lagi, ketika sudah menyusui, di susu sebelah dan hendak diberikan sebelah lain lagi, Muhammad kecil menutup mulutnya kuat-kuat. Halimah pun sadar dan paham. Muhammad kecil menginginkan susu yang sebelah, karena sebelahnya lagi untuk saudara sesusuannya yang bernama Damrah. Sejak kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah memasukkan jiwa keadilan pada Muhammad kecil. Dia tidak ingin mengambil bagian yang bukan untuknya. Muhammad pun tak pernah menangis, tidak seperti anak kecil lainnya yang pasti menangis setiap saat. Muhammad cilik baru dikembalikan ke Mekah setelah terjadinya peristiwa pembelahan dada. Dikisahkan, pada suatu hari, dua malaikat datang menghampirinya dengan membawa bejana emas yang berisi es. Mereka membelah dada Muhammad dan mengeluarkan hatinya. Hati itu dibedah dan dikeluarkanlah gumpalan darah yang berwarna hitam. Kemudian dicuci dengan air tersebut. Setelah itu dikembalikan seperti semula. Mendengar itu, Halimah khawatir dengan keselamatan Muhammad cilik. Ia dan suaminya sepakat mengembalikannya kepada ibunya. Setelah diserahkan kepada ibunya, Halimah sudah tidak mengetahui lagi kabar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab untuk mendapat informasi di zaman itu sangatlah susah. Baru ketika usia Muhammad 40 tahun, terdengarlah berita oleh Halimatun Sa'diyah. Rupanya, anak susuannya menjadi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, di kesulitan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halimah memeluk Islam dari orang lain dan bukan dari Rasulullah. Hingga suatu hari, akhirnya Halimah dapat berjumpa kembali dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimah pun merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Selepas itu, Halimah meninggal dunia. Itulah terakhir kalinya dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra susuannya itu. Inilah sederet kisah Halimatun Sa'diyah, sang ibunda susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam.